Batak yang ada di Bulgaria ini bukanlah suku seperti kita orang Batak yang ada di Sumatera Utara, melainkan sebuah kota di Bulgaria yang terkenal dengan kisah pembantaian, yang seakan mirip dengan pembantaian yang dilakukan oleh kaum Padri kepada orang-orang Batak di Tapanuli. Sebagian dari teman-teman mungkin merasa kesamaan nama Batak tidaklah begitu penting. Namun menjadi penting jika kita tahu bahwa kota Batak di Bulgaria pernah menjadi sorotan dunia karena kasus pembantaian yang terjadi pada 30 April tahun 1876. Pembantaian ini dikenal dengan peristiwa pemberontakan April. Pada peristiwa ini 5.000 lebih penduduk kota Batak terbunuh dengan sangat mengenaskan oleh Kekaisaran Ottoman. Dalam peristiwa ini penduduk kota Batak terkurung dalam sebuah gereja yang akhirnya mati lemas, kelaparan, kehausan, dan bahkan dibantai. Sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kami semakin berkembang lagi untuk memberikan informasi-informasi menarik lainnya tentang seputar dunia Batak. Bulgaria adalah sebuah negara di Eropa Tenggara yang beribu kota di Sofia. Sebelumnya wilayah Bulgaria menjadi medan perang bagi orang-orang Trakia kuno, orang Persia, orang Kelt, dan orang Makedonia. Setelah kedatangan Kekaisaran Romawi di tahun 45 Masehi, wilayah Bulgaria menjadi sebuah negara yang stabil. Akan tetapi di abad ke-6 Masehi terjadi perpecahan di dalam Kekaisaran Romawi sehingga invasi pun terjadi. Akhirnya di abad ke-7 Kekaisaran Bulgaria diduduki oleh bangsa Slavia yang saat itu dipimpin oleh seorang tokoh bernama Asparuh. Saat itu mereka mendirikan sebuah negara yang disebut Danubian Bulgaria, yang diakui kemenangannya melalui sebuah perjanjian dengan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 681 Masehi. Akan tetapi pemerintahan ini hanya bertahan sampai abad ke-11 saja dan berganti menjadi Kekaisaran Bulgaria kedua. Singkat cerita, di era kepemimpinan Ivan Asen kedua terjadi perselisihan di dalam keluarga kerajaan sehingga menimbulkan perang saudara. Akhirnya di tahun 1396 kekaisaran ini hancur dan jatuh di bawah kekuasaan Ottoman hampir selama 5 abad. Kekaisaran Ottoman yang sering disebut juga Kesultanan Utsmaniyah merupakan pemerintahan khalifah yang didirikan oleh bangsa Turki di Anatolia, yang berkembang menjadi salah satu negara paling kuat di dunia selama abad 15 sampai abad 16. Kekuasaan Ottoman berlangsung lebih dari 600 tahun dan berakhir pada tahun 1923 setelah berdirinya Republik Turki. Kota Batak di Bulgaria ini terletak di Provinsi Pasarsik bagian selatan Bulgaria. Sama dengan kebanyakan suku Batak di Indonesia yang hidup di dataran tinggi Tapanuli, kota Batak di Bulgaria juga berada di lereng-lereng pegunungan Rhodope dengan ketinggian 1036 meter di atas permukaan laut. Asal nama kota Batak ini tidak diketahui karena kurangnya data sejarah yang ditemukan. Dugaan sebelumnya menjelaskan bahwa kota Batak didirikan oleh orang-orang Bulgaria yang melarikan diri dari pemaksaan massal untuk menjadi Islam di lembah Cepino pada abad ke-16. Akan tetapi hipotesa ini ditolak dengan penemuan sebuah prasasti yang membuktikan bahwa kota Batak di Bulgaria sudah ada sebelum masuknya Kekaisaran Ottoman di Bulgaria. Pada masa kekuasaan Ottoman, masyarakat Bulgaria sangat menderita penindasan, ketidaktoleransian. Para petani menjadi budak bagi tuan-tuan Utsmaniyah. Pajak yang sangat tinggi dan bahkan para rohaniawan diusir dari negara itu. Sepanjang hampir 500 tahun di bawah kekuasaan Ottoman, bangsa Bulgaria merespon penindasan itu dengan memperkuat tradisi haduk. Istilah haduk bermakna bandit, pejuang, dan perampok Balkan. Mereka menyasar pejabat Utsmani dan orang-orang kaya, terutama orang-orang Turki yang kaya. Mereka juga menjarah bahkan menghukum orang-orang Ottoman yang dianggap menindas rakyat sebagai upaya balas dendam mereka. Mereka dianggap setara dengan tokoh legendaris Inggris Robin Hood dan pengikutnya, yang mencuri dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin, sembari menentang hukum dan pejabat yang dianggap tidak adil. Selama pemerintahan Ottoman yang hampir setengah abad itu, mereka juga selalu berupaya untuk mendirikan kembali negara mereka, dengan melakukan berbagai upaya pemberontakan. Pemberontakan mereka yang paling terkenal adalah pemberontakan Tarnovo pertama dan kedua, yang terjadi pada tahun 1598 dan 1686. Pemberontakan Karpos yang terjadi pada tahun 1689. Dan puncak dari pemberontakan mereka dalam perjuangan pembebasan Bulgaria adalah pemberontakan April, yang menjadi pemberontakan terbesar mereka sekaligus meninggalkan Pilu. Walaupun pemberontakan ini bisa dikatakan sukses, akan tetapi sebagai pembalasannya, Kekaisaran Ottoman membantai 15.000 orang Bulgaria.
Yang mana dari 15.000 korban itu, 5.000 korban adalah penduduk kota Batak. Hal inilah yang membuat nama kota Batak di Bulgaria akan selamanya dikaitkan dengan peristiwa pemberontakan April, yang merupakan salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah Bulgaria, dan menjadi puncak perjuangan pembebasan Bulgaria untuk melawan dominasi Ottoman yang terjadi selama hampir 5 abad. Gereja kecil bernama Sfetandelia yang dibangun di tengah kota Batak menjadi peninggalan bersejarah bagi setiap orang Bulgaria. Apa sebenarnya yang terjadi di sini sehingga membuat gereja ini menjadi salah satu simbol pemberontakan April? Gereja Sfetandelia dibangun oleh penduduk Batak setelah mendapatkan izin untuk membangun sebuah gereja kecil, dengan syarat harus menyelesaikannya dalam tempo 3 bulan. Syarat ini dibuat karena pemerintah Ottoman yakin bahwa penduduk Batak tidak akan bisa menyelesaikan gedung gereja itu dalam waktu 3 bulan. Akan tetapi penduduk Batak berusaha sekuat tenaga dan berhasil menyelesaikan gereja ini dalam kurun waktu 75 hari. Siapa sangka ternyata gereja yang mereka bangun ternyata menjadi benteng terakhir mereka dalam peristiwa pemberontakan April. Saat pemberontakan April dimulai, penduduk Batak bertugas untuk mempertahankan gudang-gudang di desa-desa sekitarnya, dan untuk memastikan bahwa para pemberontak akan mendapatkan perbekalan, dan juga memblokir jalan utama untuk mencegah tentara Ottoman menerima perbekalan mereka. Sebagian pasukan bersenjata penduduk Batak dipimpin oleh Voivoda Petargoranov untuk menyerang pemerintahan Ottoman. Saat itu mereka berhasil melenyapkan sebagian dari pemimpin Ottoman. Akan tetapi Ottoman membalas pemberontakan itu dengan mengirimkan 5.000 tentara bayaran bernama Basi Basok yang terkenal dengan kebrutalannya untuk mengepung kota Batak di bawah pimpinan Ahmet Aga. Setelah pertempuran pertama itu, penduduk Batak memutuskan untuk berunding dengan Ahmet Aga. Dalam perundingan itu, Ahmet Aga berjanji akan menarik pasukannya dengan syarat persenjataan penduduk Batak harus dilucuti. Akan tetapi ketika senjata para pemberontak diserahkan, tiba-tiba pasukan Basi Basok menyerang mereka dengan brutal, memenggal kepala mereka bahkan membakar mereka hidup-hidup. Selanjutnya pasukan Basi Basok pergi ke rumah-rumah warga dan menyerbu mereka. Banyak warga yang dibakar dan menembaki semua orang yang mereka dapati di sana. Gereja Sfetandelia ternyata menjadi benteng terakhir para pemberontak yang berhasil lolos dari peristiwa itu. Mungkin karena bangunan gereja terbuat dari batu, memiliki gerbang kayu yang kuat dan pagar batu yang tinggi. Atau karena tidak ada yang mengira bahwa orang Utsmaniyah akan berani menghancurkan gereja itu. Kisaran 2.000 orang wanita, anak-anak dan orang tua berkumpul di dalam gereja untuk bertahan dari amukan pasukan Basi Basok. Selama 3 hari 3 malam orang-orang di dalam gereja berkumpul dan mendengar penembakan di luar gedung gereja yang tidak berhenti semenit pun. Hal ini dilakukan pasukan brutal itu agar orang-orang yang ada di dalam gereja menyerah dan keluar. Pada tanggal 3 Mei, pasukan Basi Basok berhasil memasuki pekarangan gereja dan mencoba menembus pintu gereja. Akan tetapi usaha mereka tidak berhasil karena pemberontak yang ada di dalam gereja bertahan sekuat tenaga. Beberapa dari pasukan brutal itu mencoba masuk dari atap gereja. Akan tetapi upaya ini tidak berhasil juga, walau mereka berhasil menembaki beberapa orang yang ada di dalam gereja. Selanjutnya pasukan Basi Basok mencoba memasukkan jerami ke dalam gedung gereja dan membakarnya. Ternyata usaha mereka ini membuat para pemberontak mati lemas karena kepulan asap yang mereka hirup. Hal inilah yang membuat kebanyakan dari korban meninggal karena mati lemas. Selain itu, rasa haus adalah masalah besar yang mereka hadapi selama bertahan di dalam gereja. Saat itu ibu-ibu menggunakan minyak tanah untuk melembabkan bibir bayinya. Dan ketika minyak habis, mereka terpaksa menggunakan darah teman-teman mereka yang sudah meninggal. Bahkan mereka mencoba menggali lantai dengan tangan kosong berharap menemukan air bawah tanah, walau usaha ini pun tetap gagal. Kegagalan itu membuat para pemberontak yang ada di dalam gereja menyerah. Saat mereka membuka pintu gereja, Ahmet Aga beserta pasukan Basi Basoknya sudah menunggu di depan pintu. Para pemberontak hanya punya 2 pilihan, menjadi muslim atau mati. Pemenggalan kepala yang kejam pun terjadi lagi, dan hanya segelintir dari mereka yang menerima masuk Islamlah yang selamat. Tidak puas sampai di situ, sebelum meninggalkan desa, pasukan Basi Basok juga membakar gereja itu. Berita tentang kekejaman pasukan Ottoman ini akhirnya tersebar ke dunia internasional. Sebagian besar berkat laporan Januarius McGahan. Menurut banyak sumber, 5.000 korban tewas itu ternyata cuma di kota Batak saja. Sementara jumlah total korban dalam pemberontakan April sekitar 15.000 orang. Jumlah itu juga dibenarkan oleh laporan Eugene Schuller dalam Daily News, yang menyebutkan 15.000 orang dari 36 desa di 3 distrik dibunuh dalam pemberontakan April.
Ketika Komisi Rusia pergi dan memeriksa desa 3 bulan setelah peristiwa itu, otoritas Ottoman mencoba menghapus jejak kekerasan mereka dengan mencoba menguburkan mayat-mayat itu, dan juga mengecat bagian dalam gereja. Tetapi usaha ini gagal karena bau menyengat yang tak bisa dihindari dan bercak-bercak darah yang tak bisa mereka tutupi. Pada akhirnya Rusia berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1878. Setelah perjanjian San Stefano pada tanggal 3 Maret 1878, Bulgaria berdiri lagi menjadi sebuah negara setelah dijajah oleh kekuasaan Ottoman selama hampir 500 tahun. Setelah pembebasan gereja Stefanodia itu tidak lagi digunakan untuk tujuan keagamaan, penduduk Batak memutuskan untuk menjadikan gereja tersebut sebagai monumen bagi para korban pemberontakan April tahun 1876. Pada tahun 1955 gereja tersebut dinyatakan sebagai museum negara dan menjadi salah satu tempat bersejarah yang paling sering dikunjungi di Bulgaria. Kisah pembantaian penduduk kota Batak di Bulgaria tahun 1876 ini sangat mirip dengan pembantaian yang dilakukan oleh kaum Paderi kepada orang-orang Batak di Tapanuli. Semoga kisah yang kami sajikan ini menarik dan bermanfaat buat kalian semua.